Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat Alisa Khadijah yang saya cintai, semoga Allah selalu memberkahi ibu-ibu dalam komunitas Alisa Khadijah, dan semoga Allah menolong ibu-ibu lantaran ibu-ibu menolong agamanya Allah. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Tadi saya kesini semandan dosa, sebab di belakang saya itu ada mobil patwal polisi itu. Tweet. Ibu menepi gitu. Ya Allah, mandan ora gelem berarti sombong ibu. Terus yang lewat itu kayaknya Golkar 1 kayaknya mobilnya gambar Golkar, angkanya nomor 1. Masya Allah, saya astagfirullahaladzim. Ya pora jenenge dunya niku kados niku Bu. Kinten-kinten sing numpak mobil Alphard niku terus dalane diduit-duit, artinya seneng ndak Bu? Seneng. Hati-hati Bu, dunia itu menarik Bu. Dunia itu menarik. Naik mobil di patwal, naik mobil bagus menarik nggak? Menarik sekali. Cantik, punya badan yang proporsional, wajahnya glowing, rambutnya licin, badannya bukan gemoy, jangan. Badannya apa sih namanya? Ya langsing, menarik nggak? Menarik sekali. Ibu datang ke rumah teman, kemudian rumahnya bagus, aksesoris rumahnya luar biasa, furniturnya luar biasa. Dunia itu menarik sekali Bu. Belum lagi ibu datang ke satu tempat, kemudian wisata yang bunganya itu bagus, tempatnya itu. Dunia itu menarik, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terperdaya oleh dunia. Maka mari kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, semoga langkah kaki kami pagi hari ini dalam rangka kami mengecilkan dunia. Kami butuh dunia. Ya Allah, kita butuh dunia. Tetapi ya Allah, semoga langkah kaki kami sinau Quran, sinau juz amma, memperkecil dunia di hati kami. Jadi dunia itu cukup di mana Bu? Tangan, tetapi tidak di mana? Di hati. Ibu ingat pelajaran yang lalu ketika Allah berfirman, watakunul jibalukal gunung jadi seperti apa? Kapas yang berterbangan. Gunung berat apa enggak? Tapi jadi apa? Kapas. Duduk di sini 1 jam dengan gunung, berat mana? Berat gunung. Sekarang duduk, rasanya ringan, tapi kelak di akhirat insya Allah karena duduk kita untuk ibadah akan menjadi seberat apa Bu? Makanya ayat setelahnya, faman saqulat mawazinu, maka sesiapa yang perbuatan baiknya itu berat. Ini ringan Bu. Besok di akhirat sesuatu yang besar, yang berat bisa nggak ada nilainya. Kendaraan yang bagus, mewah bisa nggak ada nilainya. Rumah yang gede, lebar, rumahnya Ustadz siapa itu Bu? Masya Allah, itu bisa nggak ada nilainya. Tapi kalau rumah Ustadz insya Allah jadi berkah Bu. Tapi duduk yang sederhana, ibu bersih-bersih masjid, bersihin kamar mandi. Ada tuh ibu-ibu yang spesialis senengannya kamar mandi ya Bu, nggak pernah pindah. Itu ya berat, tapi nggak seberat gunung. Tapi kalau itu kebaikan, kelak di akhirat akan menjadi berat. Maka lihatlah, Masya Allah, sungguh di dunia kita ulangi lagi, perkara yang berat di akhirat kalau itu bukan kebaikan menjadi apa? Ringan, kapas. Tetapi perkara yang ringan di dunia kalau itu adalah kebaikan, insya Allah di akhirat akan menjadi apa?
berat. Maka ibu, insya Allah semoga duduk kita pagi hari ini menjadi duduk yang akan memberatkan timbangan kita di hari akhir nanti. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan mari kita memohon kepada Allah dengan mengirim sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduk kita setiap hari Senin 2 minggu sekali itu tercatat di sisi Allah sebagai jihad untuk mencintai Al-Quran. Di Palestina orang berjihad dengan nyawanya. Kemudian di mana lagi orang berjihad berdarah-darah. Bu, kita diminta sama Allah duduk berangkat dari rumah, duduk di sini sebentar, tapi ayo kita minta sama Allah, ya Allah, semoga ini tercatat sebagai upaya kita, sebagai jihad kita untuk mencintai Al-Quran. Dan ingat kemarin hari Jumat kita ngaji, Bu, surga kita itu tergantung kepada ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi nek kur kul huwallahu ahad ya kur semono. Tapi nek bablas terus tekan dhuwur, surganya semakin apa? Semakin tinggi. Dan ini, Bu, kalau ada berita kecelakaan, kalau yang kecelakaan keluarga itu biasanya kabarnya sampai kemana? Ke hati. Tapi kalau yang kecelakaan itu orang lain, kemudian kita nggak kenal, cuman lihat-lihat aja di gambar, sampai kemana beritanya, Bu? Hanya di telinga atau di apa, Bu? Hanya di otak, di mata, di telinga. Maka ya Allah, jangan sampai setiap Al-Quran menyampaikan sesuatu hanya sampai di mana? Telinga. Tetapi kita mohon kepada Allah dengan kita mempelajari dengan detail. Al-Quran ketika berbicara dengan kita bukan hanya sampai di telinga, tapi sampai kemana? Sampai ke hati, insya Allah. Dan Masya Allah, mari hari ini kita akan belajar satu surah. Apa judulnya hari ini, Bu? Al-Adiyat. Nah, nama suratnya Al-Adiyat. Ayat pertamanya bunyinya pakai apa, Bu? Wa. Ya. Ayat kedua pakai apa? Fa. Sekarang ibu pindah sebentar, surat At-Tin. Yuk kita baca. Wattini wazzaitun. Lalu ayat kedua wa atau fa. Nah, di dalam surah Al-Adiyat ayat pertama pakai wa, yang kedua pakai fa. Tapi di dalam surat At-Tin ayat pertama pakai wa, ayat yang kedua juga pakai wa. Contoh, wattini wazzaitun, ada buah tin dan buah zaitun. Wa turisin, bukit Tur Sina. Tin, zaitun dengan Tur Sina beda atau tidak? Beda. Tetapi ketika nanti kita mempelajari wal adiyati dhabha, ayat yang kedua, maka ini adalah satu rangkaian pembicaraan. Satu. Tapi kalau ini dua hal yang berbeda. Sekarang kita pahami makna wal adiyat yang di tempat kita di Quran Mushaf kita diterjemahkan dengan kuda perang. Ibu, kuda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuda itu bisa menjadi 3 perkara. 1, menjadi dosa. 2, mati kayaknya. Cek. Oh ya. 2, menjadi kecukupan. 3, menjadi pahala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kuda itu terhadap manusia akan membawa 3 pengaruh. 1, dosa. 2, kecukupan. 3, sekarang kita hubungkan dengan ini. Ibu bapak, kami pernah ke satu stable. Do you know stable? Ya, stable is tempat pacuan kuda. Saya melihat seekor kuda dan kudanya itu Dalmatian. Jadi kudanya tuh juangkung, tinggi, dan bukan polos coklat, enggak polos hitam, tapi kudanya itu kayak anjing Dalmatian itu, Bu.
Lalu kami tanya sama penjaganya, karena di situ banyak kuda-kuda yang tinggi tuh Bu. Kami tanya, Pak, kuda kayak gini harganya berapa tau Pak? Ibu tahu jawabannya Bu? Kalau kuda kita miliki hanya untuk berbangga-bangga, maaf sekarang tren, ya ibu-ibu senang berhati-hati, jaga hati, karena sudah diingatkan dulu sama Rasulullah nih, jangan sampai kuda itu membawa apa? Dosa atau keburukan. Kenapa? Kita memilikinya hanya untuk berbangga-bangga. Yang kedua, kuda bagi manusia akan membawa, contohnya apa? Dokar. Nah, napa Bu? Dokar, linjur sing dokar angsal napa? Uang, lalu dia bisa menafkahi. Sementara yang ketiga, kuda yang menghasilkan pahala adalah kuda yang digunakan untuk jihad. Dan inilah kuda yang akan kita bicarakan. Dan tahukah kita, kuda yang paling cepat larinya bukan kuda jantan, tapi kuda apa? Jadi yang diajak perang itu bukan kuda jantan Bu, tapi kuda betina. Kalau ibu melihat National Geographic, nah Bu, suka nonton Bu? Saya senang nonton hewan-hewan karena anaknya senang. Itu kalau ada singa yang cari makanan yang apa? Yang perempuan Bu. Yang buru, yang larinya kenceng itu perempuan. Yang laki-laki diam saja menunggu mangsa yang didapatkan oleh singa perempuan. Dan kuda yang dibawa perang dan kuda yang larinya cepat itu adalah kuda betina. Jadi jangan sepelekan emak-emak. Nah, Bu, karena emak-emak itu punya, Masya Allah, punya power yang luar biasa. Salah satu contohnya tadi saya tahu, nggak mau mengger pokoknya saya Bu. Ojo mengger menepi moh nyongorapan mengger pokoknya. Empere pol gembungnya barang wis liwat mesti bro. Oh, ibu-ibu sing nyopir ngene. Perempuan itu punya power yang luar biasa. Ini itu buat lucu-lucuan Bu. Dan perempuan itu kalau tidak beriman dialah penghancur segalanya. Laki-laki alim banyak tergelincir gara-gara perempuan. Pengusaha sukses banyak hartanya habis gara-gara perempuan. Itu kalau negatifnya. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang digunakan untuk perang, jenis kelaminnya perempuan dan dia lari dengan terengah-engah. Nah, ada kalimat wal 'adiyati dhabha. Nah. Dulu ketika kami sinau, dhabha itu digunakan untuk menggambarkan serigala. Serigala itu nyerangnya, serigala itu ndak indik-indik Bu. Serigala itu kalau nyerang langsung, dia nggak yang indik. Kalau kucing kan alon, kalau serigala nggak. Begitu lihat mangsa, nah kemudian serigala nggak harus sembunyi, nyerang itu terang-terangan. Kemudian digambarkan kuda yang berlari kencang tadi menyerangnya di waktu subuh atau pagi hari. Kata guru kami dulu, wahai anak-anakku, ini kode. Allah ngajarkan hati-hati dengan waktu pagi. Banyak orang lengah. Kenapa nyerangnya waktu subuh? Biasanya orang isuk itu belum siap. Kalaupun sudah siap-siap persiapannya belum maka itulah waktu paling cocok digunakan untuk menyerang musuh di saat musuh kita terlena dan belum bersiap-siap. Makanya ada hadis, tidak akan terebut apa itu kejayaan Islam kecuali sholat subuhnya orang beriman seramai sholat. Sekarang bagaimana Bu? Masya Allah. Maka ini PR Bu. Masya Allah, sholat subuh kita ini subuhnya sekarang ini lalai. Padahal kita sudah dengar kabar kata Rasulullah, sebelum sholat subuhnya seramai sholat Jumat nggak ada kejayaan Islam Ibunda. Maka bagaimana dengan kita menggunakan waktu subuh? Dan Ibunda lihat,
nanti kalau bulan Ramadan masjid-masjid itu tarawih napa Bu? Banyak. Padahal sholat tarawih itu wajib atau sunnah? Tapi kalau hari-hari begini sholat jamaah sedikit apa banyak? Padahal sholat 5 waktu dan jamaah hukumnya apa? Orang Islam sekarang kebolak antara yang wajib dan sunnah. Oh bukan berarti ngesuk Ramadan sembahyang rumah baik bojone, bukan. Tapi orang Islam tuh masya Allah, yang sunnah dipol-polke, yang wajib dilalaikan. Maka kuda itu menyerangnya di waktu subuh pagi, yang lari cepat tidak takut. Nah, dan kuda itu jenis kelaminnya adalah perempuan, betina. Nah, itu kuda. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Apa artinya Bu? Saking kencengnya larinya, sepatunya itu Bu, ketika bersentuhan dengan jalan yang dilewatinya itu mengeluarkan apa? Ibu bayangkan larinya secepat apa Bu? Melayu, jarane melayu, nganti sepatu kudanya itu ketika bersentuhan dengan jalan yang ia lewati memercikan apa Bu? Api. Padahal tadi menyerangnya waktu apa? Subuh. Sekarang mari kita logika. Kalau ada debu, mana yang mungkin ada debu? Siang nomor 1. Nomor 2 malam. Kemungkinan paling kecil ada debu itu kapan? Subuh. Kenapa subuh nggak ada debu? Karena ada. Maka ayat yang ketiga, fal mughirati subha, apa artinya? Penyerangnya siap, kudanya siap, nyerangnya waktu apa? Pagi. Tapi dahsyatnya pagi harusnya kan nggak ada apa? Debu, karena ada apa? Embun. Tetapi ayat yang keempat, sehingga menerbangkan debu. Pagi ada embun, sulit ada debu, tetapi kuda itu ketika berlari bisa debunya itu sampai berterbangan. Bahkan kakinya ketika menyentuh jalan mengeluarkan apa? Sudah. Saya kan tidak bisa hiperbolis leng cerita wong ora pati paham kuda. Tapi kalimat sederhana ini semoga bisa masuk ke dalam hati kita. Kira-kira kudanya larinya seperti apa? Ya, Bu. Kan? Kathir itu banyak. Kalau kausar itu yang sangat banyak. Maka orang Jawa itu akeh, pol akeh, wal wakwae gitu kan Bu. Jadi larinya gimana? Masya Allah. Sekarang itu kuda. Gimana orang yang naik di atasnya? Kayak apa hebatnya Bu? Wong saya lihat Mbak Nabila naik kuda aja gini kongklok-kongklok. Itu kudanya lari sampai debunya membumbung tinggi. Padahal waktunya apa? Dan jalan yang dilewatinya mengeluarkan apa? Berarti yang di atas kuda itu seperti apa hebatnya Bu? Masya Allah. Itulah kenapa kami pernah membaca ngaji dengan guru-guru kami yang namanya Khalid bin Walid. Siapa Bu? Saking hebatnya kalau naik kuda, itu kudanya cuman dikendalikan pakai kakinya Bu. Dan tangan beliau kanan kiri memegang apa? Pedang. Bahkan pada perang Mu'tah beliau menghabiskan 9 pedang. Ibu selama bojo ngentekaken peso pinten? Pun nate tugal pesone? Tugal gagange, senes tugal pesone sih. Khalid bin Walid yang patah apanya Bu? Sekarang bayangkan seberapa kuat Khalid bin Walid, seberapa hebat Khalid bin Walid ketika naik kuda, seberapa kencang larinya
kudanya Khalid bin Walid. Maka kalau hari ini anak-anak kita kok idolanya Superman, Masya Allah, ada Khalid bin Walid yang seperti itu. Maka beritakan kepada anak kita, ceritakan kepada anak-anak kita. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sampai ayat 5 dulu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu kuda yang lari dengan kencang, memercikkan api, membumbungkan debu yang naik luar biasa. Dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan. Sekarang, ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kuda itu adalah hewan yang paling angel dijinakkan. Jarene, kula mboten ngertos, Bu. Cobi takon kali. Pokoknya makanya kalau biasa sama Mbak Nabila dicekeliannya gimana kuda? Nggak mau. Ini kuda. Katanya tadi angel apa, Bu? Angel di jinak. Nanti jadi angel ya, Bu. Makanya ada istilah kuda binal. Bu, ada sapi binal? Kambing binal? Apa, Bu? Karena ini angel. Tapi lihat, kuda yang angel sampai ditelai apa tadi? Kuda binal. Kok iso dijai perang melayune kewancang yang di atasnya hebat, saking kencengnya larinya sampai membersihkan apa? Api dan membumbungkan apa? Debu. Sekarang ada film Hachiko. Ingat? Yang anjing setia itu loh. Yang ada orang punya anjing kerja terus anjingnya nungguin terus akhirnya apa, Bu? Meninggal. Ada kesetiaan itu yang digambarkan dengan binatang yang namanya anjing. Tetapi dalam Islam kesetiaan itu kuda, Bu. Kalau orang barat kesetiaan itu kadang-kadang anjing. Ada juga yang merpati. Kembali ke sini. Sekali lagi kuda nanti ditelain apa namanya? Saking angelin apa? Milane mripate dalain apa? Ben mboten apa? Cobi takon kali Pak Dokar. Janjane Dokar ke mripate ditutupi niku ben? Karena kuda tuh angel datur, Bu. Kuda tuh angel datur. Tapi kok hebat sekali kuda bisa ditundukkan seperti al-adiyat tadi. Wah, selesai cerita kuda, Bu. Sekarang ayat selanjutnya bunyinya apa? Innal insana li rabbihi apa terjemahnya Lakanut? Tidak bersyukur kepada, nah, tidak syukur. Nanti kita artikan yang tidak syukur. Hewan kalau dikasih makan, kuda karena dikasih vitamin, dilatih bisa seperti tadi, Bu. Siapa yang ngasih makan kita? Yang ngasih nyawa? Yang menjamin keluarga? Tapi kok kita mbalelo, Bu? Nih, Allah tuh gini, Bu. Kok tadi ngomongin kuda, tiba-tiba ngomongin manusia? Karena Al-Quran itu ingin ngambil perhatian kita. Dan kalau Allah berbicara menggunakan waw, itu sumpah artinya, Bu. Wal adi yati, pakai wa, itu sumpah. Sumpah itu menggambarkan yang akan diucapkan adalah perkara yang nopo? Sangat penting. Gak mungkin saya tadi naik hijat, sumpah hijatnya penak. Gak penting kan, Bu? Masa naik hijat aja pakai sumpah. Tapi ibu maem apa ya, atau pergi ke mana terus panganannya enak banget, kadang sewumpah sambelnya. Nah gitu. Karena sumpah itu untuk mengungkapkan sesuatu yang apa? Sangat istimewa. Dan Allah, Bu, Masya Allah, niki cara film. Pertama kita itu diajak, iki apa ya? Kok Gusti Allah matur kuda perang yang larinya kencang, jenis kelaminnya betina, kakinya sampai memercikan, dan padahal pagi hari tapi membumbungkan. Allah ini mau bicara apa? Kita udah mulai tertarik tuh. Wah, ini surat nih indah nih. Maka kalau kita membaca Al-Quran, bacalah seolah-olah Allah sedang mengajak bicara dengan siapa?
Sama ketika wailul likulli humazatil lumazah, cilaka wong sing elek-elek wong, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan bentuk tangan, tubuh, dan itu banyak sekali sekarang saat kita pemilu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, pelajarilah Al-Quran. Sebagaimana kita merasa bahwa Allah itu sedang berbicara dengan kita. Apa yang ingin Allah bicarakan? Ono jaran, dia liar, nek wenai empan dilatih bisa sehebat itu. Tapi manusia dilahirkan gak bisa apa-apa. Setelah dewasa diberikan rizki, diberikan istri, diberikan anak, diberikan rumah, tapi punya sifat nopo? Ingkar. Jadi dewek pol elek nek duwe sikap niku nggih, Bu. Kalah kalih napa? Nun sewu kalah kalih jaran. Jaran mawon ukur dinai suket, kadang nai enduk sesekali, Bu. Itu manut kon rayek awet isuk tekan mung diparingi napa? Kondor pejeti napa mboten carane? Udan ya kudanen, panas ya manusia, Bu. Kita, Bu, panas dikasih kendaraan, dikasih rumah, mau jalan ke sini dikasih motor, tapi tetap jadi manusia ingkar. Dadi nenek ono wong ingkar ke pol alane kalah karo kewan jenenge jaran. Dan apa arti kata laganut? Yang pertama ulama mengatakan manusia itu punya sifat seneng ngeleng-ngeleng musibah ketimbang nikmatnya. Leres napa mboten? Cobi, ibu sakit gigi nggih? Sing sakit giginya berapa? Atunjel yang ngeluh pripun? Ya Allah, yang untune lara banget. Yang sehat berapa seanggota tubuh kita? Hitung, Bu. Sampai tidak terhitung. Mata yang kedip, hidung yang bernapas, kaki yang lancar. Tapi kita itu manusia punya sifat kanut. Seneng ngeleng-ngeleng napa? Dilupakan apanya, Bu? Coba kita diuji dengan suami. Datang seorang perempuan ke tempat bypass, suaminya begini-begini. Saya tanya, Bu, ibu putrane, ibu nggak punya uang dahar sama tahu manut sih? Nggih, us manut. Makan sama garam mau? Mau. Makan sama kerupuk mau? Mau. Sampai saya bandingkan anak saya, Bu, ya Allah. Kadang pagi hari itu saya harus nanya anak saya, Kak, mau makan apa? Jawabannya gini, ada apa? Gitu, Bu. Oh ya, ada sosis, ada nugget, ada enduk, kemudian ada mie. Mikir, Bu, masih apa ya? Padahal pilihannya berapa? Itu ibu tak jawab, tak banding ke anak kula sendiri, Bu. Itu nikmat ketika anak mau apa-apa mau. Meskipun saya yang nomor 3 anaknya hobinya makan nasi tok. Ukur nasi tok dan nasi tok til, Bu. Tali garam yang mboten, tali iwak yang mboten. Kurmam apa? Nasi tok. Itu kesyukuran. Tapi kita itu manusia punya sifat kanut yang dieling-eling napa nih? Lupa kepada liyane mboten kelingan, Bu. 2. Manusia punya sifat lakanut. Napa? Yang kedua, kelingan nikmat tapi lupa yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Contoh, Masya Allah, jenengan ya putrane om bareng sekolah dengan SD unggulan. SD unggulan. Yang memberikan anak kita kepintaran siapa? Allah. Masya Allah, ibu usahanya. Iya, wong dia usahanya kayak gitu, wong dia memang masternya bisnis. Siapa yang memberikan usaha lancar, Bu? Kita sering aku, Bu. Oh aku, oh usahaku, oh kepintaranku, oh barang SE sarjana barang LCMA, LCK lincah chatting, atau lulusan corona, Bu. Barang LCMA gitu. Itu sering keakuan. Kita lupa bahwa yang memberikan kita ilmu itu siapa? Kita lupa yang memberikan nikmat itu siapa? Bahkan kadang hari ini kita ngaji, mau kemana? Ngaji dong gitu. Padahal kalau kita nggak diberikan kekuatan oleh Allah, kita tuh nggak bisa datang ngaji, Bu. Sikile kali Gusti Allah ganduli, Bu. Wajeng mangkat niku wabut alat. Coba mungkin ada yang baru datang pertama kali di sini.
Masya Allah, nggak apa-apa. Oh, kalau itu murid lama itu, malah murid tafsir lama itu, Masya Allah. Mbak Titi itu edisi lama itu, tapi baru muncul kembali. Dulu beliau sudah ngikuti tafsir ini sampai tamat, sudah sampai surat apa dulu kita di As-Sofia. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita sering ingat nikmat tapi lupa yang memberi nikmat. Yang ketiga, manusia nggak bisa syukur. Maka tadi ini tidak syukur atau ingkar. Apa kalimat yang paling masyhur kali untuk syukur itu? Biasanya pertama kalau ustadz ceramah membaca ayat apa? Lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi. Kula wang-wangan nulis yang bener. Coba Bu, ini ibu kan sering banget denger ayat ini. Kita sudah paham atau belum? La in syakartum, kalau kamu mau bersyukur sekali saja. Syukurnya berapa kali Bu? Ini namanya fi'il mudhari, akan. Berarti nek deke gelem syukur pisan, deke arep taknai nikmat terus takwenai. Syukurnya berapa kali? Syukurnya berapa kali Bu? Diberi hadiah berapa kali? Berkali-kali. Tapi lihat, wala in kafartum, kalau kamu kufur. Tadi kalau wawu apa? Sumpah. Apa lainnya? Kalau awalannya wawu berarti barang yang berbeda. Tadi kan yang berbeda. Kalau fa Itu satu rangkaian. satu rangkaian. Ibu coba. Seandainya di sini fa. Wala in kafartum fa inna azabi. Berarti sekali kita kufur langsung di apa Bu? Langsung diazab. Tapi Allah nggak pakai fa Bu. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau kamu kufur, eling-eling ya, adabku pedih, tapi tidak menggunakan fa, dan kalimat fa dalam Al-Quran itu langsung. Kalau kamu kufur ya Pak Bun. Coba Bu, mosok kita nggak bisa bersyukur Bu. Ayat ini ayat besar PR buat kita. Selama ini ustadz membaca lain syakartum, ada nggak di otak kita? Ada nggak di hati kita? Kita syukur sekali, alhamdulillah nyong iso ngaji, nikmatnya itu akan datang terus. Dan kalau kita kufur kok lupa, kok melupakan yang memberi nikmat, kok ingat musibah, ya Allah, Allah itu punya kasih sayang yang luar biasa. Gak langsung diazab, tapi Allah bilang gini, kalau kamu kufur, eling-eling ya, azabku iku pedih. Gak langsung Bu. Maka gimana mungkin manusia kok gak punya sifat? Dan ingat, Al-Quran selalu mengungkapkan kalimat syukur itu dengan kalimat qalil. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang-orang yang syukur jumlahnya apa? Orang yang syukur jumlahnya sedikit. Maka ada cerita yang luar biasa. Ada seorang tertidur Bu, mimpi dibawa pergi oleh malaikat. Tiba-tiba dia dibawa ke tempat yang jumlah malaikatnya tuh banyak. Kita tahu jumlah malaikat itu banyak sekali. Rasulullah mengatakan dalam sekali tawaf Ars itu ditawafi berapa puluh ribu? 70.000 malaikat. Dan tidak pernah kembali sampai hari kiamat. Berarti jumlah malaikat berapa? Setiap hari yang tawaf 70.000 dan dia nggak tawaf lagi sampai hari kiamat. Karena diganti malaikat yang jumlahnya berapa Bu? Maka orang ini bermimpi dibawa ke tempat yang jumlah malaikatnya itu. Lalu orang ini bertanya, malaikat, itu kenapa kok malaikat jumlahnya banyak? Apa kata malaikat ini? Ketahuilah wahai orang solih, sesungguhnya malaikat yang banyak ini adalah malaikat yang bertugas mencatat permohonan manusia. Ibu hari ini minta apa aja Bu? Minta sehat, minta umroh, minta haji, minta cukup, minta anak solih, minta suami yang solih, dicatat semua. Nggak ada yang terlewat dari catatan Allah Bu. Kemudian laki-laki ini bilang, oh, diajak ke tempat yang kedua.
ternyata malaikatnya lebih banyak. Lalu orang ini bertanya, loh tadi aja sudah sebanyak itu, kenapa sekarang jumlah malaikatnya lebih banyak? Apa jawaban malaikat, Bu? Sesungguhnya malaikat yang kau lihat jumlahnya lebih banyak ini adalah malaikat yang bertugas membagi nikmat. Membagi apa, Bu? Ibu tadi pagi doa enggak? Meripatnya minta dikedipin? Enggak. Ibu tadi pagi doa enggak? Tangan kita minta tidak kaku. Tapi dikasih enggak sama Allah? Apa? Yang diminta dengan yang dikasih lebih banyak mana? Makanya malaikat pembagi nikmat lebih banyak dari malaikat yang apa, Bu? Mencatat permintaan kita. Kita enggak minta tuh, ya Allah alis kula pun dawa-dawa sama Allah dijaga tuh, Bu. Coba kalau alisnya gondrong. Coba kalau bulu hidung diapakan? Siapa bilang Allah enggak jaga, Bu? Gigi kita ini kalau enggak dijaga Allah tumbuhnya, Bu, seperti hamster. Lama-lama apa, Bu? Memanjang. Makanya dia tuh harus ngerat supaya giginya apa? Siapa bilang Allah nggak jaga kita? Kalau Allah nggak sayang, ini bulu hidung dikemanain, Bu? Cobimpun ayu-ayu kayak Mbak Oni niki kula ngisi ngaji kayak niki irunge gondrong pripun, Bu? Siapa bilang Allah nggak jaga kita? Maka ibunda, yang diberikan Allah lebih banyak dari yang kita. Tapi kemudian laki-laki ini dibawa ke tempat yang ketiga. Terus dan ini kan malaikatnya sedikit banget. Padahal mau di tempat yang pertama dan kedua banyak. Lalu malaikat itu kan tugasnya mencatat. Itu bukan cerita beneran, Bu, untuk melogikakan, untuk menganalogikan betapa sedikitnya orang-orang yang kemudian malaikat itu membawa pulpen, sesekali mau nyatet, diletakkan lagi. Diangkat pulpennya mau ditulis Eva, diletakkan lagi. Kemudian orang ini heran, wahai malaikat, kenapa malaikat itu mengangkat pulpen kemudian diletakkan lagi? Kok jumlahnya? Karena malaikat yang sedikit itu tugasnya mencatat orang yang pandai bersyukur. Jumlahnya apa, Bu? Dan pulpennya tadi udah diangkat, mau buat nulis diapakan lagi? Mbak Eva, oh bersyukur. Tekan ngumah madan ngudung karo bojone. Langsung pulpennya digledakaken, Bu. Ngaos kados niki kondor angkoten dilelah mlakune alon bajur. Ya Allah, ora pengertian temen numpang angkot. Itu tadinya mau ditulis namanya bar ngaji bersyukur ngersulo karo angkot. Pulpennya diapakan? Diletakkan. Di rumah berapa kali coba kira-kira malaikat mau nulis nama kita ditaruh lagi. Mau nulis nama kita ditaruh lagi. Terus makanya kalau mengungkapkan syukur Quran menggunakan kalimat apa? Sedikit, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Ayat berikutnya, ayat ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Saya hanya mengutip ceramahnya Zainuddin MZ. Fir'aun itu tahu nggak kalau Musa itu benar-benar nabi? Tahu. Fir'aun itu tahu nggak kalau tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir tapi mukjizat? Tahu, Bu. Fir'aun itu tahu nggak ketika minta sama Musa, minta hilangkan katak, minta hilangkan darah, minta berhentikan banjir, minta hilangkan belalang. Tahu nggak Fir'aun kalau Nabi Musa itu benar-benar utusan Allah? Ketika Musa membelah lautan, Fir'aun ngandel nggak kalau dia utusan Allah? Pertanyaan, dia tetap ingkar? Jadi manusia itu sebenarnya tahu dengan keingkarannya. Non sewu, sing joget-joget niku ngertos, Bu, nek buka aurat niku dosa, ning diabaikan. Sing nyolong niku ya ngerti, wong nyolong niku dosa, ning lakoni. Ibu-ibu juga tahu ngersulo karo bojo niku dosa, ning ya ora mang nyontona Fir'aun, Bu. Dicontohaken niki mon sing teng dhuwur meja kalih sing teng ngarep ngertos nek ora manut karo bojoke dosa, ning cok. Nah, 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Kemarin sudah saya ceritakan ya, ada WA masuk ke HP, Bu, seorang bapak.
WA-nya, Us, hari ini istri saya berangkat ngaji. Masih ada ini. Tapi tolong ya Us, nanti diselipkan. Istri saya itu belas tidak menghargai suaminya. Saya cari nomornya itu, biasanya kalau nomor belum ada, nggak ada Bu. Mungkin setelah WA langsung di apa Bu? Dihapus menora konangan. Saya bela diri. Saya itu kalau ngaji mesti nguyel-nguyel wong wadon, Mak. Mboten nate kula belani wong wadon di tak salah-salahna terus. Supados napa kula tekan ngomah ya kelingan. Nek keluar mbajuk karo bojone mulang ngaji ka awake dewek. Tapi mau bilang, iya Us, saya juga suka dengar ceritanya Ustazah Eva tuh kalau ngajar mesti yang dibelain itu suami. Tapi entah loh, itu istri saya sudah ngajinya banyak kesana kemari, tapi pulang masih tidak menghargai. Wonge teko teng mriki napa mboten Bu? Ya Allah. Wes ngaji kasih garwane WA. Dulu pernah ada yang WA, Us, tolong diberitahukan bagaimana batas antara pergaulan laki-laki dengan. Saya tanya kenapa Pak? Istri saya tuh dulu awalnya tuh cuman biasa temenan sama Mas itu. Oh, kalau sedekah nitip ke dia, kalau ada Palestina nitip ke dia gitu. Nggak usah diterka-terka siapa, angel Bu, angel Bu. Kalau mau ada bantuan apa masjid nitip ke. Lama-lama Bu istrinya manggilnya Mas. Terus bangunin sholat tahajud. Udah sholat tahajud belum? Selamat buka puasa ya. Jangan selamat berpuasa, happy weekend, selamat sholat tahajud gitu Bu. Lama-lama keba jur Ustazah Eva kon nambahi meleh hubungan kados niku. Tak beleni meleh nggih Bu. Ngelingaken tahajud niku maer ning usah ngelingna bojone wong liya. Nggih? Ngelingna puasa ke maer, ngelingna sholat tepat waktu ke maer, ning aja pisan-pisan ngelingna bojone. Apa urusannya? Nggak usah sok peduli kayak gitu. Ngapain ngelingnakan bojone wong liya? Mana manggilnya Mas, selamat buka puasa ya. Awalnya tuh hanya nitip sedekah napa mboten apik Bu. Ngeling ke tahajud niku ya apik, tapi sing delengke malah sesungguhnya manusia itu melihat dengan matanya keingkar tapi tetap ingkar. Masya Allah. Lanjut. Kenapa kok dia ingkar gitu ya? Tadi kan ayat ini nih dibagi nih. Allah pertamanya sumpah supaya manusia tuh memperhatikan. Ternyata Allah itu mau menyampaikan bahwa manusia itu punya sifat apa tadi? Kanut. Apa makna kanut tadi? Ingat musibah lupa nikmat, ingat nikmat lupa yang memberi, terus tidak bersyukur. Lalu Allah bilang gini, tak kasih tahu kenapa kok menungso ison duwe sifat kanut. Pada ayat berikutnya Allah ngendika wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Bahasa garunge gampile, nopo kok wong iso duwe sifat kanut? Karena berlebihan, jenenge kami donyanen Bu. Bahasa Indonesianya terlalu cinta kepada iki tak nih contoh. Kenapa orang bisa ingkar? Contoh, Ibu kalau keluar rumah, saya kalau keluar rumah begini, tadi ya baju ini tak pakai ke pasar Bu. Ini malah jilbab ini udah tak pakai kemarin ya Mbak. Ini Bu. Saya keluar aja ikhlas lah, wong gen resik urung reget wingi sore ukur kutanen. Tapi kalau kita cinta dunia Bu, keluar rumah tuh ingin dipuji, penampilan kita tuh apa Bu? Cantik, kelambine branded, sepatune. Nah, maka banyak wanita yang ikhlas menggunakan baju ketat, gegorok kelambine bodine yo apik karena cinta kepada napa? Ingin dikatakan orang cantik. Maka karena dia cinta dikatakan orang cantik, akhirnya dia menggunakan pakaian apa? Gara-gara dia cinta dipuji kami donanen, dia apa Bu? Ingkar sama Allah. Sakniki onten wong ngerti jenenge nyolong ken apa Bu? Dosa. Neng wong niki pengen duwe motor apik,
pengen bangun omah, pengen duwite akeh, pengen nek pasar ora nang pasar tradisional, nek tuku bawang nang di nang mall menapa. Mau nek pasar nang garong becek ini mau. Nah, maka pasarnya kemana? Karena pengen donya, ngerti nek nyolong niku napa? Karena pengen donya niku mboten iso ditahan, akhirnya napa? Nyolong. Karena cinta dunia, manusia menjadi napa? Coba. Hari ini kita banyak maksikan, apapun dilakukan demi napa? Kekuasaan itu dunia atau bukan? Jadi dilihat kemungkarannya tuh jelas. Kenapa? Cinta dunia. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, padahal dunia itu, ibu kalau minta suami yang soleh doanya apa? Rabbana hablana. Kalau doa sapu jagat bunyinya apa? Atina. Kalau Rasulullah diberi apa di dalam surat Al-Kautsar? Inna a. Dunia itu diberikan dengan 3 cara ini, Bu. Ada yang diberi dengan atina. Wong Israel sekarang menjadi orang yang paling kaya, ya kan? Ekonomi Australia dikuasai siapa? Yahudi. Ekonomi Amerika dikuasai siapa? Jadi dunia itu diberikan kepada siapa saja yang mau bekerja, pinter ilmu ekonomi, dia tahu bisnis, Allah kasih. Yang kedua, dunia diberikan kepada orang yang beriman. Makanya ketika Rasulullah inna a'tayna kal kausar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu beriman, berarti kamu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi kudune wong Islam niku dadi wong sugih, Bu. Karena jalur rezekinya tuh 2. 1 napa nembe? Angger gelem nyambet gawe mesti napa? Nek menem bae nang omah karepe sugih ya ora niku, Bu. Nomor 2, wong Islam niku duwe jalur langit. Angger iman kali Gusti Allah diparingi napa? Sekarang. Kemudian yang ketiga, Allah memberi dengan hablana. Coba, Nabi Zakaria kan doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Karena Nabi Zakaria usianya sudah apa? Lanjut. Istrinya mandul. Mungkin enggak punya anak. Kata-kata hablana itu kita minta sesuatu yang kadang itu tidak mungkin diberikan kepada kita. Makanya keluarga itu, Bu, kenapa sakinah, mawaddah dan rahmah itu pemberian dari Allah, Bu. Itu kenapa kita doanya Rabbana hablana min wadhur, minta suami soleh, minta anak yang sekarang. Nabi Lut dikasih istri soleh enggak? Nabi Nuh dikasih istri yang solihah? Nabi Adam dikasih anak yang solih? Nabi Nuh dikasih anak yang solih? Lah kok kita bukan Nabi minta sama Allah apa tadi? Minta suami solih, minta juga anak yang niki nek cara kula sing disuni wong nabi we ora nei kadeke wong garung, Bu. Maka umat Islam itu, Bu, doa-doanya tuh semuanya mengandung makna, Bu. Maka ketika kita minta Rabbana hablana, ya Allah kami tahu. Oh, ama ikut ngaji sama Ustazah Eva ya, pinter ya Allah. Masya Allah, Bu. Ibu, maka orang itu kalau memahami doa, Bu, ketika membaca Rabbana hablana, Masya Allah, ya Allah kula niku kathah dosane, salate ya mboten khusyuk, ngaji ya cok riya, amal ya cok eman-eman. Kula jane mboten pantes nek nyuwun bojo salih kalih anak. Tapi kan panjenengan maha memberi, ya Allah. Sebagaimana memberi kepada Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya juga. Maka berikanlah orang yang penuh dosa ini suami yang solih dan anak-anak yang. Maka orang Islam punya 3 jalur, Bu, untuk mencari apa? Dunia. Masya Allah. Sekarang Allah sudah bicara kanut. Sebabnya apa tadi? Cinta kepada dunia. Yang terakhir Allah kasih solusinya. Aja nganti deke cinta dunia. Ben ora cinta dunia, tak warai carane nopo?
afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Besok manusia akan dibangkitkan untuk apa? Mempertanggungjawabkan. Umpami Gusti Allah ndangu dina Senin jam 10 deke nang di ngaji jam 12 jemput sekolah, lebare sholat, lebare ajeng ngaji meleh, lebar isa ngeloni putrane kula wingi ngaos saking Permata Hijau tokan ngumah ya Allah anake dolanan minyak baby oil wedok sampo dicampur jadi satu jadi ramuan Bu. Kamar mandi semua kamar bedak tapur itu semuanya di kula ngasih mau begini ku panas dingin, panas tinggi. Saya kira hari ini saya nggak diizinkan Allah ngisi Bu. Soayan paling benar Ibu. Alhamdulillah. Gusti Allah kula yakin mboten maksiat. Saya bilang anak saya, nak, besok mainannya jangan kayak gitu lagi ya. Bunda sampai demam leng beres Ibu. Dicampur dados napa Bu? Ramuan. Cobi niku wonten pertanggungjawabane. Ning ibu kan nonton ngeten iki. Ngeten. Deke jam semene nang ndi? Jawab napa Bu? Nonton dangdut, joget, maksiat. Pripun aling ajeng tanggung jawab. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita tidak punya jawab. Elengono kabeh ngemben yang dikubur itu kalau dibangkitkan akan dimintai napa Bu? Sedangkan dia sekarang saja disiksa kalau dia termasuk orang-orang yang buruk, dan dia sekarang mendapatkan nikmat kalau dia termasuk orang-orang yang beriman. Lagi wa hussila ma fis sudur, dan yang tersimpan di dalam dada diapakan? Yang paling jobo namanya sudur, dalamnya lagi namanya fuadun, dalamnya lagi namanya qalbun, yang paling dalam namanya lubab, lubun. Makanya inna fi la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan matahari panas kaya niki onten hikmahe tumrape wong sing duwe lubun. Kok iso ya panas kaya ngene, klambine dadi garing niki Bu. Maka sesungguhnya penciptaan matahari dan bulan itu ada ayat bagi orang-orang yang liulil albab. Kita suka doa ya muqallibal, karena hati itu mudah nopo. Nah ini hati Bu, sing paling jobo niki umpami bawang. Ulama mengibaratkan hati itu seperti bawang, ada lapis-lapisnya, betul Bu? Sing paling jobo niki jenenge dodo, jero menes titik jenenge ati. Sing neng jero ati jenenge napa? Sing cok gelisah, sing mare ya Allah ketika kita mau ingkar kita ingat Gusti Allah napa Bu? Dan nanti Allah akan mengeluarkan dari yang paling luar. Apa yang paling luar? Sudur. Dicari sama Allah dontet tekan jero. Deke batin apa pas wong gue liwat. Kadang kita sama suami aja enggak, semuanya suami kita tahu kita enggak Bu? Kadang kan suami kita gini terus kita tuh gitu kan Bu. Suami tahu enggak Bu? Enggak, semuanya besok akan dibongkar Bu. Dipasang LCD. Ketika kita merengut, ketika kita grundel, ketika kita menghina, ketika kita nulis WA kemudian dihapus, ketika kita masang status niatnya nyender, semuanya apa Bu? Semuanya akan dibongkar. Deke men ora cinta dunia, deleng-eleng mati. Deleng-eleng teng jero kubur. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan. Allah punya sifat apa tadi Bu? Di pabrik pernah lihat sebelum produk dikeluarkan sama petugasnya diapakan? Niku menungso Bu. Lah nek telitine Allah niku pripun Bu? Sak jero-jerone ati sing teng jero dodo niki kabeh sama Allah diapakan Bu?
Dan ya Allah, kemarin saya sampaikan ketika hari Jumat, Bu. Ya Allah, saya ketika takziah di Laksono itu, Bu. Ya Allah, tambah tak foto ini, Bu. Saya foto gelasnya yang berisi susunya Mas Nur, Pak Nur, Bu. Susunya itu masih di meja. Ada gelas begini masih ketutup, Bu. Dan beliau kan ke PKU-nya tindak sendiri sama istrinya. Ternyata ke PKU bahasa orang Jawa itu ngeter ke nyawa. Malaikat maut gini. Yang orapannya bodeke nang Laksono ya, kene deke maring mang PKU kene. Kemudian beliau diperjalankan kemana, Bu? Dan susunya masih utuh di atas meja, Bu. Demi Allah, dunia itu kalau masih jatahnya kita pasti datang. Bukan saya nyolong, bukan saya korupsi, bukan saya ngambil hak orang lain. Demi Allah tinggal diplok ngeten niki mawon. Nun sewu, Bu. Niki snack tak entep isine telu. Tekan ngomah tenggen kula, onten mbak, ada suami, ada anak. Ini nanti makan 4. Bisa satu-satu, Bu. Jadi sekotak ini aja bisa jadi rezekinya berapa? Lah nopo kok dewek niku rakus? Wong kadang jangan lumbu semangkok didari, Bu kabeh. Saya kemarin ya Allah pol emane-mane, tapi jangan bilang-bilang sama Bude ya. Saya dibawain bontil toh. Karena saya benahi kue jenenge apa? Dolanan lupa ngenget. Tadi pagi mulur ya Allah leng gelak kasih mbak. Napa dikumbah Bun? Ya aja ya kumbang bukan? Mencer. Tuh kalau sudah sampai rumah tinggal makan. Sudah di bawaan beliau pasti masaknya dengan apa? Penuh dengan kasih sayang kecintaan medikawake kula. Tekan griyang mboten dadi rezeki, Bu. Dadi rezekine unjar, dadi rezekine amuba sing teng lemah-lemah niku. Mula kali donya ampun kepolen. Secantik-cantiknya Mbak Resto Ongklok ini, Mbak Resto Ongklok, Mbak Ongklok instan ini, nanti kalau 10 tahun lagi kulitnya gimana? Tuhan, Mbak Bu Devi aja udah mulai keriput kan, Bu? Nopo ayu sepirang tahun lebare yar peot. Lebar peot nopo, Bu? Mati, Bu. Menungsa niku pancen kanut tenan. Lahir ora duwe popo, ora iso ngopo-ngopo. Ora iso nggo klambi dhewe, lahir wae ditulungi Bu Bidan. Napa wonten sing lahir metu dalak ngeten, Bu? Lahir butuh orang lain, mati ya butuh orang. Tapi napa barang gede wis SMA kon sembayang ora gelem, kon nutup aurat ora yakin embane Gusti Allah itu ya Allah. Bualang. Untung Allah punya sifat namanya apa, Bu? Maha pengampun. Sampai tadi orang ingkar aja nggak langsung diapakan? Tapi deling nggih, cobi. Nggih, dhewek niku pun ngerti aturan ning sering dilanggar. Coba kelingan mati, Bu. Ya Allah, kula takziah niku kelingan anake sing sekelas kali anak kula sing kelas 5, Bu. Tak terapke tengen awake dhewek. Nek aku mati, anakku gek njekong kaya kuwi. Horong mudeng keprige masa depannya pun. Belajarlah dari kematian. Sesugi-sugi wong mati ora ana sing jujukna Pajerone, Bu. Mbok duwe Alphard, mbok duwe Rubicon. Do you know Rubicon? Yes, apa itu Rubicon? Mobil Jeep sing paling gegahe pancen, Bu. Walah, nek di Sawang niku pancen Rubicon niku napa, Bu? Gegah eram. Tapi mbok duwe Rubicon 5 nek mati mboten teng kuburan jujukaken apa? Jujukaken apa? Ambulan bekase wong pirang-pirang. Kadang urung dicuci wis dinggo maning. Mboten nonton. Secinta-cintanya ibu, Masya Allah sehidup nek bojone mati milu mati. Ontene sehidup mati dewek-dewek. Nggih, Bu? Dan satu sebagai penutup, ya Allah. Begitu dikuburkan hujan besar. Adakah istri yang datang ke kuburan membawa payung? Jor dipayungi. Kalau istri mending, Bu, mau nikah lagi harus nunggu masa idah berapa? 4 bulan, 10. Kalau laki-laki punya masa idah apa enggak? Sehari ini mati nengar wong takziah ketok rada ayu keibuan istriable, Bu. Boleh enggak langsung nikah? Boleh, Bu. Maka sehidup semati, sehidup iya, matine boleh enggak cinta sama suami? Boleh, memang harus cinta sama suami. Kita juga harus cinta harta. Wong nek seneng donya jadi kotet medit karo wong tuane dewek we. Pelit hitung-hitungan. Masa ada orang tua bilang gini, ibu nyelih duitnya 100 ya, temenan ngesuk tak balik kena 100 bae, ngesuk tak balik kena. Itu berarti anaknya apa? Anak wong tua kakasih matur karo anaknya kayak yang kono. Berarti gue anaknya apa? Kenapa dia medit? Karena cinta
kepada wedi nek diseleh we langsung entek duwite. Niku jenenge kotet jedes koret bedidit napa meneh Bu? Las pokoknya sing elek-elek, Masya Allah. Go, terakhir kita waos sareng-sareng sambil memahami artinya surat Al-Adiyat. Wahid, isnain, salatha. Bismillahirrahmanirrahim. Teling-eling kudane, ayo baca. Yang larinya kencang, terus saking kencangnya memercikkan api, terus yang nyerangnya waktu apa? Subuh. Terus subuh banyak embun, saking cepatnya kuda itu menyebabkan debu berterbangan. Ayat kelima, lalu penunggang kuda itu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Lalu Allah ingin mengabarkan sesuatu kepada kita. Ono jaran sing nakal we iso manut. Kok ayat yang ke-6? Innal insana li rabbihi. Lah kok menungso sing duwe iman, duwe utek, duwe ati kok duwe sifat kanut. Kanut apa tadi maknanya? Satu, tidak bersyukur. Dua, ingat musibah, lupa nikmat. Tiga, ingat nikmat, lupa yang wa innahu ala dzalika, sak temene menungsa niku weruh keingkarane. Napa kok wong niku iso ingkar? Ayat ke-8, krana cinta kalih donya. Nopo kok men mari? Kita itu gimana caranya biar kita tidak cinta dunia? Ayat ke-9, deleng-eleng nopo mawon perkara sing kaitane kalih kubur, kematian. Wa husila ma fis sudur. Sudur niku paling jaba, jerone meleh fuad, jerone meleh kolbun, jerone meleh Allah. Itu yang terakhir sangat-sangat setiap lapis dari sudur, fuadun, kolbun, lubun, semuanya akan dikeluarkan. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan bumi yang kita duduki ini Bu, besok badhe matur kali Allah Bu. Bumi itu dendam loh Bu. Bumi itu sakit hati, geting kalau yang lewat di atasnya itu adalah orang-orang yang selalu berbuat. Tapi bumi itu makhluknya Allah. Bumi nggak bisa ada orang joget langsung buminya napa? Melekah sing joget. Wah ning ngoten niku donya aman Bu. Ana wong judi, ana wong zina karo bojone, wong zina karo bojone wong liya padahal nang dalam punya istri yang sah. Jur lantai keramik yang digunakan untuk berzina napa Bu? Meletek sing zina napa Bu? Mboten, karena bumi itu manut Allah. Kapan dia akan nilep orang yang bermaksiat? Ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, maka bumi diperintahkan oleh Allah pepet orang itu sampai tulang-tulangnya itu bersih silang. Jadi bumi itu menyimpan dendam Bu. Maka saya tulis status saya hari ini, sesungguhnya kita itu hanya tamunya tanah Bu. Maka berbuat baiklah di atas tanah supaya ketika kita kembali tanah itu enggak dendam sama kita Bu. Ayo sini boboklah, tidurlah. Sebagaimana air bisa menjadi tempat tidur bagi Nabi Musa, semoga tanah kelak bisa menjadi tempat istirahat untuk kita semua. Neng nek dewek sikile penuh dengan manfaat, lemai dendam Bu. Dueke nang alun-alun jogetan ora semboyang luhur, hura-hura, titenan nang ngemben nek wis nang ngisor kubur. Ajeng dina apa nek boten tobat Bu? Mak kriuk kretek ngeten Bu. Jadi tanah itu menyimpan dendam dan dia akan membalas dendamnya itu ketika jasad kita ditenggelamkan ke dalam kubur. Itulah surat napa? Al-Adiyat. Masya Allah. Mangke sholat duhur, sholat asar maos wal adiyat. Menjang meleh maos wailul likulli humazatil. Insyaallah pun ngertos artine sholate dados sekeco. Maka ten ibu-ibu saya akhiri astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.